Sa'id bin Bilal berkata, Annal 'abda idza aznaba, bahwasanya seorang hamba ketika dia melakukan dosa, berbuat dosa, aizara dzambin, artinya dia menjadi berdosa, manallahu ta'ala, maka Allah akan menganugerahinya, memberikan kenikmatan kepadanya, ay an'ama alaihi bi irba'i khisalin, memberikan anugerah kepadanya 4 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fis samaa'i ilah wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Wa tabarakallahu alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmus sa'ah wa ilayhi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, cerdik pandai, tua-tua terdanai, tokoh-tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan keberadaan para alim ulama cerdik pandai itu memberikan rahmat tersendiri kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Iman yang berbahagia, yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk rutinitas kajian Majelis Tuhan Nasional Kabupaten Batanghari. Mudah-mudahan apa yang diusahakan oleh pengurus Masjid Nurul Iman ini dicatat sebagai suatu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tentunya yang berbahagia Bapak Ibu semua, jamaah Majelis Tuhan Nasional Kabupaten Batanghari. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua bisa hadir, bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi di Masjid Nurul Iman di dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberi kesehatan, kita semua diberi kesempatan. Karena apa? Tidak semua orang diberi sehat, tidak semua orang diberi sempat. Ada orang yang ingin sekali ikut Tuhan ini, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Dan kita semua yang hadir, alhamdulillah, diberi dua-duanya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua menjadikan apa yang kita datangi ini, kita ikuti ini salah satu amal dari sekian banyak amal yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memulai ta'lim kita, mari sama-sama kita bertawasul Al-Fatihah kepada guru kita. Mudah-mudahan dengan barokah surah Al-Fatihah memberikan bekas di hati kita, membersihkan hati kita, yang pada akhirnya bisa melihat mana yang benar, mana yang baik, dan selalu meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli yawmin salihah wal ridha ila ta'ala fi dunya wal akhirah wal syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ajma'in. Thumma Rasul sallallahu alaihi wa sallam
Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jari Al-Banten wa Syekh Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani nafa'allahu jawabina bid-dawain Rasulih wa kulli man silsilah min jum'ahin syawrillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن هلال رحمه الله أن العبد إذا أذنب أي صار ذا ذنب من الله تعالى أي أنعم عليه بأربع إخراج لا يحجب عنه الرزق أي لا يمنعه من الرزق ولا يحجب عنه الصحة أي لا يمنعه من صحة البدن ولا يظهر عليه الذنب بل يستره ولا يعاقبه عاجلا أي في الساعة الحاضرة بل يمهله ولا يهمله. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini merupakan riwayat dari Sa'id bin Hilal, di mana Sa'id bin Hilal berkata, "Annal 'abda idza aznaba", bahwasanya seorang hamba ketika dia melakukan dosa, berbuat dosa, Aisara dzambin, artinya dia menjadi berdosa, manallahu ta'ala, maka Allah akan menganugerahinya, memberikan kenikmatan kepadanya, ay an'ama alaihi bi irba'i khisalin, memberikan anugerah kepadanya 4 perkara, 4 macam keadaan. Yang pertama, la yahjubu anhu rizq, tidak terhalang bagi orang yang berbuat dosa itu akan rezeki. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yahjubu anhu sihhata, seorang yang berbuat dosa dia tidak terhijab, tidak terdinding, tidak tertutupi daripada kesehatan. Aila yamna'uhu sihhatul badan, atau maksudnya tidak terhalang baginya diberi kesehatan badan. Kemudian yang ketiga, wala yudhiru alaihi dzamba bal yasturu, dia tidak diperlihatkan dosa-dosanya, malah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wala yu'aqibuhu ajilan, dia tidak disiksa segera, tidak disiksa di dunia ini, ay sa'atil hadirati, tidak disiksa pada masa saat sekarang ini, akan tetapi dibiarkan, ditangguhkan, tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 4 keadaan Bapak Ibu semua ketika seseorang melakukan dosa. Tentu ini menjadi pemikiran kita bersama. Kenapa ketika seseorang melakukan dosa, yang pertama malah rezekinya lancar saja, aman-aman saja. Sebaliknya orang yang beribadah, melakukan ketaatan-ketaatan, malah tidak sesuai dengan harapannya. Miskinlah, begitu bahasa sederhana. Tetapi orang yang banyak bermaksiat, sholat tak pernah, pengajian tak pernah, tapi malah rumahnya bagus, kendaraannya banyak, istrinya banyak. Ini kenapa ya? Ini kan kata menimbulkan iri di dalam hati kita. Kok bisa begitu ya? Tidak dicegah untuk diberi rezeki. Kita lihat penjelasan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau kita berbicara rezeki ini, Bu,
Rezeki itu ada 4 macam. Ada berapa, Bu? 4. Yang pertama itu al-malu huwa adla darajatir rizqi. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, harta itu merupakan tingkatan terendah dari rezeki. Jadi kalau kita berpikiran harta itu adalah yang utama, harta itu adalah segala-galanya, balik tidak boleh kita mengetahui bahwa al-mal, harta itu adalah darajatir rizqi, yang paling rendah, yang paling bawah. Tetapi kenapa banyak orang yang mencari rezeki dari pagi sampai sore, dari pagi sampai pagi lagi, dari pagi sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, hanya demi mengejar rezeki yang terendah. Tentu ini menjadi pemikiran kita juga. Ini rezeki adalah yang terendah. Rezeki ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba, baik yang soleh, baik yang berbuat maksiat, itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pilih-pilih, karena sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diberilah kepada hamba yang baik ataupun yang buruk. Rezeki yang diberikan oleh Allah itu banyak jenisnya, berbagai macam caranya, Pak. Orang yang minta dikasih, yang tidak minta diberi oleh Allah. Kadang mintanya sedikit ditambahkan oleh Allah, yang tidak minta sekalipun diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rezeki. Kemudian Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan yang kedua adalah wal afiyah. Yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan ini adalah a'la darajatul rizqi, rezeki yang tertinggi. Jadi kalau selama ini kita menganggap kayu itulah yang paling utama, kita harus mulai berpikir sehat itulah yang paling tinggi. Banyak harta, badan kurang sehat, bagaimana, Pak? Banyak orang kaya, hartanya banyak. Saya teringat cerita kisah di pesawat, pergi bolak-balik naik pesawat. Kebetulan ada orang miskin yang di sampingnya. Orang kaya di pesawat ini, Pak, makannya itu biasa, Pak. Bisa dikatakan makan cuma ubi rebus-rebusan. Mau makan daging, takut darah tinggi, takut kolesterol. Mau makan yang ini, takut asam urat. Mau makan jenis ini, takut asam lambung. Mau makan ini, takut asam-asam yang lain. Kan gitu, Pak. Segala masalah. Kantong jadi asam, Pak. Apa itu? Sementara yang satunya ini semua bisa. Ikan asin, payung, kangkung, laju, kambing, apalagi rendang, jangan ditanya, bisa semua, Pak. Artinya apa? Kenikmatan ini, kesehatan ini merupakan nikmat yang paling utama, yang paling tinggi. Makanya kata hadis Nabi, jagalah kesehatan sebelum datang masa sakitnya. Ini rata-rata pernah sakit ya, Pak, ya. Saya yakin tinggal frekuensi jenisnya saja yang berbeda. Tapi yang jelas kata hadis Nabi itu, "Idza ahabballahu 'abdan ijtabahu." Kalau seorang, Allah itu kalau cinta seorang hamba, maka dia akan mengujinya, memberi cobaan. Fa in sabara, kalau dia sabar, maka dia akan dipilih. Kalau dia ridho, maka dia akan dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
Kita harus mulai memikirkan bahwa kesehatan ini merupakan rezeki yang paling tinggi. Tetapi ada rezeki yang ketiga, Pak, wasolahul abnai. Wasolahul abnai, apa namanya, afdol anwa'il rezeki, yang paling utama. Jadi anak yang soleh, anak yang solehah, ketika kita memiliki generasi-generasi yang unggul ini, ternyata itulah rezeki yang afdol, yang utama. Ada rendah, ada tinggi, ada yang utama. Tetapi ada rezeki lagi yang paling sempurna, ridho Rabbil Alamin, bahwa tamamur rezeki. Ketika kita sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kesempurnaan daripada rezeki. Kita ridho diberi miskin, kita ridho diberi kaya, kita ridho diberi sehat, kita ridho diberi ikhlas, ridho dengan anak-anak soleh solehah. Apapun yang terjadi pada diri kita ketika kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah tamamur rezeki, rezeki yang paling sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasolahul abnai, anak-anak yang soleh dan soleh ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim muslimah, kewajiban kita sebagai orang tua. Karena apa? Di dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Surat apa itu, Pak? Surat At-Tahrim ayat 6. Insyaallah nanti dicek, kalau keliru mohon maaf. Ayat 6 surat At-Tahrim ini di juz 28 yang terakhir sesudah surat At-Tolak, sebelum surat Al-Mulk. Nah, ini surat At-Tahrim. Jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita juga, tetapi jangan lupa ada tanggung jawab lain. Jaga istri kita, jaga anak-anak kita. Makanya kata Imam Ali, bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Wa allimuhum wa adibuhum, didik mereka, ajari mereka. Kalau kata Ibnu Abbas, wa faqihuhum wa adibuhum, beri mereka pelajaran untuk memahamkannya dan beri mereka adab. Oleh karena itu saya yakin bagi Bapak Ibu ketika mengikuti rutinitas majelis duha ini bagian daripada mencari ilmu. Itu boleh dilihatkan, saya mencari ilmu untuk menjaga diri saya sendiri, untuk menjaga istri dan anak-anak saya. Kalau ini sudah dilakukan, maka kita sudah melaksanakan perintah dalam Al-Quran surat Tahrim ayat 6. Karena apa Bapak Ibu semua? Kita disuruh menghindar dari api neraka dengan menjaga diri dan anak kita. Karena dalam tafsir Al-Jalalain itu disebutkan, menjaga diri sendiri dan keluarga itu dengan cara mengerjakan ketaatan, melakukan kebaikan. Kalau sudah taat, maka bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam tafsir Jalalain begitu. Tafsir Jalalain itu dikarang oleh, bukan tafsir jalan lain ya, kalau pelesetan santri jalan itu jalan lain. Tafsir apa? Tafsir jalan lain. Jalan itu dikarang oleh dua Jalaluddin,
Syekh Jalaluddin, yang satu Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Nah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini gurunya Pak. Yang Syekh Jalaluddin Suyuti itu muridnya. Jadi ceritanya begini. Ini memang agak aneh. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini menulis tafsir mulai dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas. Sudah selesai sampai surat An-Nas, baru menafsiri surat Al-Fatihah. Selesai surat Al-Fatihah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terputuslah penafsiran itu. Sudah sekian tahun muridnya melanjutkan menafsiri Al-Quran dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Isra. Makanya disebut dengan tafsir Jalalain. Tafsir jalan lain. Kadang kita sering pakai tafsir jalan lain. Kira-kira aman, nyaman, cocok buat kita. Nah, itulah kita pakai tafsir jalan lain. Nah, jadi begitu Bapak Ibu semua. Kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsir Marah Labidnya, pengarang kitab Nasori Ibad itu punya juga kitab tafsir Marah Labid namanya. Beliau mengatakan yang dimaksud Quran Fusakum Wahlikum Nar itu dengan cara mendidik, mengajarkan diri kita sendiri, anak-anak kita untuk apa? Melakukan amal-amal soleh dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bahan bakar daripada api neraka itu adalah manusia. Tapi di sini disebutkan adalah manusia kafir dan batu-batu belerang. Kalau tafsir lain disebutnya batu-batu yang menyala. Waktu Tuhan nas wal hijau. Nas di sini bermakna adalah manusia kafir. Hijau di sini kalau tafsir lain batu-batu yang menyala. Karena orang Indonesia Senawi ini batu belerang itu mengandung api. Itu. Kemudian beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa di neraka itu ada 19 malaikat. Alai hadis ada asyar. 19 malaikat itu dinamakan dengan Zabaniyah. Jadi Zabaniyah itu kumpulan malaikat yang menjaga neraka. Bagaimana sifat karakter mereka? Keras, kasar, tidak punya hati, fisiknya kuat, selalu taat terhadap perintah Allah, tidak pernah melanggar aturan-aturan. Tidak ada ugal kasih, Pak. Di dalam hati mereka tidak ada namanya rasa kasihan, tidak ada. Hobinya itu nyiksa. Jadi tipologi daripada malaikat Zabaniyah yang 19 ini, hobinya itu menyiksa. Sebagaimana manusia itu hobinya makan dan minum. Itu tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena itu setidak-tidaknya ini menjadi pengetahuan bagi kita bagaimana kita menjaga anak-anak kita, istri kita daripada api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu dengan apa dan bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka? Pertama, bekali dengan ilmu. Bekali dengan ilmu, karena ilmu ini adalah fondasi dasar yang utama dan penting sekali. Dengan ilmu kita tahu wajib dan tidak wajibnya. Dengan ilmu tahu baik buruknya. Dengan ilmu kita tahu mana yang menjadi kewajiban dan mana yang menjadi larangan bagi kita. Itu semua harus didasari dengan ilmu. Sudah tepat sekali kehadiran kita semua dalam majelis Tuhan Nasional ini dalam rangka menuntut ilmu. Setelah kita paham, kita tahu, ya kita kasih tahu istri kita kasih tahu anak-anak kita. Waktu nanti ada persoalan lain, Pak, prosesnya itu pasti ada dinamika tersendiri.
Ada temuan-temuan sendiri yang tentu nanti dicarikan solusi. Tapi paling tidak langkah awal kita sudah berusaha belajar. Baik. Yang kedua, perbaiki adab mereka. Yang pertama bekali dengan ilmu, yang kedua perbaiki adab mereka. Berarti adab diri kita, adab istri kita, adab keluar anak-anak kita. Karena apa Bapak Ibu? Menurut seorang ilmuwan Melayu, kalau tidak salah saya Taufik Al-Hattos, itu menyebutkan problem utama umat Islam di dunia ini itu ada dua, yaitu pendidikan dan ketiadaan adab. Jadi persoalan pendidikan dan persoalan tidak bermoral tadi, lemah adabnya, amoralnya. Jadi solusi dasar daripada dua ini adalah pendidikan berbasis adab. Pendidikan berbasis akhlak. Kalau bahasa beliau itu at-ta'dib. Maka sebenarnya dan memang harus kita sadari bahwasanya kewajiban utama dan pertama, saya ulangi, kewajiban utama dan pertama pada pendidikan, jadi mengajarkan dan mendidik tadi itu terletak pada diri kita, pada orang tua. Karena perintahnya memang kepada orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kewajiban kita untuk mengajar dan mendidik anak-anak kita. Maka ketika nanti dalam proses perjalanannya ada hambatan-hambatan, orang tua lemah terhadap anak, tidak bisa menjadikan anak itu soleh-solehah, tidak ada usaha dari kita, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita durhaka terhadap anak-anak kita. Betul lah. Ada istilah kan? Biasanya itu istilah anak durhaka sama orang tua. Ini ya orang tua yang durhaka sama anak-anak. Sehingga ini pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada orang tua nyari anaknya ke depan Khalifah, "Ya Amirul Mukminin, bagaimana dengan anak saya ini? Anak saya ini nakal, tidak bisa dididik, tidak bisa diajari. Tolong nasihati anak saya ini." Dihadapkan kepada Umar bin Khattab. Jangankan manusia, setan itu takut sama Umar. Kan begitu dalam riwayatnya. Kalau bertemu Umar itu minggir setannya. Berarti ditakuti di dunia kasar dan di dunia halus. Ada tak Bapak Ibu ditakuti sama dunia kasar, dunia halus? Itu Umar. Jadi kata Umar, wahai anak, kamu harus taat kepada orang tua. Karena apa? Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Wasuhtullah, marahnya Allah tergantung pada marahnya orang tua. Lalu anak tadi protes, katakan, maaf ya Amirul Mukminin, kalau memang ada kewajiban seorang anak harus berbakti kepada orang tua, maka adakah ajaran Islam orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya? Ada, kata Khalifah. Ada. Orang tua punya kewajiban tanggung jawab terhadap anaknya. Apa itu ya Amirul Mukminin? Dia harus berlaku baik terhadap istrinya, memberikan nafkahnya, memberikan pendidikan anak-anaknya, memberikan nama yang baik, dan mengajarkan Al-Quran. Nah itu masalahnya ya Khalifah. Bapak saya nih sama emak saya itu jahat, cuma dijadikan budak baik, tapi dia di sebelah sana cuma disuruh masak, kasur, serba itu habis marah-marah macam. Tidak ada yang namanya ngajak ibadah, tidak ada. Nah, ini bapak saya itu kebalikannya, tidak pernah mengajak istrinya menjadi duha, menjadi tahlil, ke masjid, pengajian, tidak ada. Maksiat bapak saya, nafkahnya tidak,
Nama saya dikasih jelek katanya. Nama saya jelek. Kemudian tidak pernah mengajarkan Al-Qur'an. Apa yang dia jawab? Kalau begitu engkau yang durhaka terhadap. Jadi Bapak Ibu semua, dari kisah ini dapat kita ambil hikmah bahwa kita juga punya kewajiban hakul walid ala walidi, kewajiban orang tua terhadap anak-anak. Seperti yang saya katakan itu dalam proses perjalanan ini yang agak susah. Maka kita harus punya pemahaman, kesadaran yang penuh. Kalau kira-kira kita tidak bisa menjadi anak-anak kita, kita cari wasilah, kita cari perantara. Siapa yang bisa menjadi anak-anak kita? Karena apa? Menjadi penting bagi kita dewasa ini Bapak Ibu. Lembaga-lembaga pendidikan formal itu kehilangan ruh adabnya. Ya, kehilangan ruh adabnya. Ruh akhlaknya. Kenapa? Fakta dan data di lapangan itu menunjukkan ketika terjadi kejahatan, ketika terjadi dekadensi moral dan sejenisnya yang melibatkan pemuda, yang melibatkan anak-anak pelajar SMP dan SMA, itu kan setidak-tidaknya menunjukkan kegagalan lembaga-lembaga formal itu. Tawuran, itu gitu, begal, apa lagi Pak? Narkoba, nyelot, dan seterusnya. Pasti ada kegagalan dari orang tuanya, dimulai dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu, maka pendidikan berbasis adab itu harus dimulai dari keluarga. Maka bekali dengan ilmu, bekali dengan adab. Jadi saya setuju tuh Pak, walaupun pro dan kontra lah kalau Bapak Ibu semua ada. Kalau ada anak-anak nakal, kalau kira-kira kita udah kurang siap, tak mampu lah, kita kirim ke Jawa Barat. Kirim lah. Untuk ke barat mereka. Pernah dengar? Kirim ke KDM lah. Dimasukkan barang militer. Itu pun pro dan kontra. Ada apa yang mengkritisi? Pandai mengkritik, tidak beri solusi. Ya. Yang melanggar HAM dan segala macam. Itu kritik coba. Didatangi sama KDM ke Kementerian HAM dan Komnas anak ini tidak melanggar HAM karena mereka dipantau, dididik untuk menjadi lebih baik. Kalau ditalakin beliau, itu karena kita sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik. Lihat tadi berita-berita ini, pagi-pagi sudah olahraga, ada kegiatan-kegiatan, kita rumahnya menangis. Cuma ini pesantren. Cuma kalau dimasuk pesantrennya kesian pesantren Pak. Karena tenaga di pesantren tidak ngurusin pikir-pikir yang kayak yang berlebihan gitu. Maunya kolaborasi antara pesantren dan lembaga militer seperti itu. Kalau diserahkan ke pesantren, kesian pesantren yang ngurusin akal itu harus seimbang seiring. Ada militer secara fisik, ada spiritual dari kalangan pesantren. Jadi saling mengisi. Jadi kalau kita dirasa tidak siap, belum bisa mendidik, kita antarkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga yang menurut Bapak Ibu bisa menjadikan anak itu soleh-soleh. Ini persoalan adab. Jadi adab itu Pak bukan sebatas persoalan tata krama, cium tangan, assalamualaikum, itu betul. Tapi tidak ada sebatas itu. Tapi bagaimana dia beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beradab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia beradab dengan sesama manusia. Hablum minallahnya bagaimana, hablum minan nasnya bagaimana, hablum minal alamnya bagaimana, sehingga nanti lahir dari diri anak itu kesalehan sosial dan kesalehan individual. Ini harapan daripada penanaman adab ini Bapak Ibu. Saya yakin nanti dia berjalan itu tentu banyak hal. Oleh karena itu ya kita harus dari sekarang. Karena apa? Wasolahul abna. Dan seperti yang saya katakan tadi, Abdul Anwa'il Rizki, dari sekian banyak macam rezeki itu adalah
yang paling utama memiliki anak yang soleh dan soleh. Lebih baik kita mendidik anak sekarang itu nangisnya keluar darah daripada besok kita yang keluar darah air mata. Lebih baik sekarang bercucuran air matanya daripada besok yang keluar itu air mata berupa darah. Yang berpisah dengan anak sepanjang anak itu dididik untuk kebaikan, maka itu merupakan alternatif. Ini yang pertama. Yang kedua, membekali anak. Yang ketiga adalah bagaimana menanamkan ketaatan, Pak. Menanamkan ketaatan kepada diri kita, plus juga menanamkan ketaatan kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Taat ini bagaimana? Yang harus diperhatikan kita menanamkan ketaatan kepada diri kita itu ada dua. Yang pertama adalah tentang tauhidullah, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Ini yang pertama. Karena apa? Misi diutusnya para nabi dan rasul itu dulu. Betul tak, Bu? Ketika nabi rasul diutus itu misinya apa? Mentauhidkan, mengesahkan Allah. Tidak yang lain. Baru yang kedua yang harus kita tanamkan berkaitan dengan ketaatan ini adalah sholat. Karena sholat ini tiang agama, rukun yang kedua. Ini faktor yang harus diperhatikan ketika kita menanamkan ketaatan pada diri kita dan keluarga kita. Yang keempat adalah mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan mungkar dan sejenisnya. Dan pada titik ini yang harus kita perhatikan adalah pertama, jangan sampai diri dan anak keluarga kita itu ada dalam tingkatan syirik. Jangan sampai ada dalam diri kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama harus ditanamkan ketika menjauhi perbuatan-perbuatan hilang. Setelah kita syirik ditanamkan, jangan sampai itu terjadi. Selanjutnya bagaimana jangan sampai melakukan dosa-dosa besar. Jangan sampai melakukan dosa-dosa kecil. Jadi ini tahapannya. Bekali ilmu, perbaiki adab, ajak taat, hindari daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Maka insya Allah kita akan termasuk dalam kategori diselamatkan dari api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita bahas di pertama tadi, bahwasanya 4 keadaan ini ketika orang melakukan perbuatan dosa, tetapi masih bagus rezekinya, banyak bertambah rezekinya, badannya semakin sehat, tidak dinampakkan dosa-dosanya, maka ini merupakan sesuatu yang nikmat dunia. Kalau bahasa lain disebut dengan istiqomah. Kalau istiqomah minta pertolongan Allah. Istidraj, ketika ada orang diberi kenikmatan dunia tetapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut dengan istidraj. Ini harus hati-hati, Pak. Kita semua, saya sendiri, diberi badan sehat, diberi harta banyak dan lain-lainnya, berbuat dosa ditutupi orang lain tak tahu. Kenyamanan kebahagiaan kita itu kalau kita aman, ya, nyaman gitu. Kita berbuat dosa, tidak ada yang tahu itu kita sama Allah. Nah, pada titik ini Al-Quran mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 44 itu, falamma nasu ma dzakaru bih fatahna 'alaihim abwaaba minasy-syirk hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Jadi tatkala mereka itu melupakan peringatan-peringatan yang kami berikan, lalu bergembira dengan apa yang sudah diberikan, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah, kami siksa mereka
azab mereka secara tiba-tiba. Pada saat itulah mereka berputus asa. Nah, azab secara tiba-tiba ini Pak, dalam tafsirnya dijelaskan datangnya kematian secara mendadak. Saat harta banyak tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Saat badan sehat dipanggil oleh Allah, tapi tidak dalam ketaatan. Sholatnya pernah, sedekah zakat infak, pokoknya yang baik-baik. Maka itu yang disebut dengan istidraj. Diulur-ulur, Pak. Diulur-ulur. Makanya kalau kita diberi itu, kita harus cepat-cepat sadar. Satu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rezeki banyak. Alhamdulillah badan sehat. Maka perbanyaklah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya nanti akhirnahu baghtah, disiksa secara tiba-tiba. Sementara kita dalam ayat yang tragis kan kalau sedang berbuat maksiat. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 182-183 itu dikatakan lagi, walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka akan kami tarik mereka, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami tarik mereka secara perlahan-lahan ke arah kebinasaan. Ayo, kalau ayat yang pertama tadi secara tiba-tiba, di saat kita diberi nikmat sehat, nikmat harta banyak, anak-anak sukses semua, tetapi semakin jauh dari Allah, tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Ada yang tiba-tiba, ya apapun bentuknya. Pokoknya tiba-tiba itu kan banyak bentuknya, Pak. Ya, bisa saya sebutkan lah. Bentuknya tiba-tiba. Sementara kita tidak melakukan kebaikan. Nah, kalau yang kedua nih, Pak, ketika kita mendustakan ayat-ayat kami, maksudnya bagaimana? Diberi kesehatan, diberi umur dan semuanya, kita terlena. Kita lain, Pak. Nah, nikmatnya sampai umur sekian 50, 60, 70, 80, kita lain, biarkan saja. Wa umli lahum, perlahan-lahan kita tanpa sadar kita itu semakin banyak berbuat dosa. Ini yang kita terlibat. Kita harus khawatir kalau sampai usia sekarang kita harus evaluasi kewajiban minimal kewajiban kita. Apakah kewajiban-kewajiban kita sudah dilaksanakan atau tidak? Kemudian larangan-larangan sudah ditinggalkan atau tidak? Kalau ini tidak kita perhatikan, tidak menutup kemungkinan, maka kita masuk dalam kategori diundur-undur, tetapi kita tidak sadar semakin banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Wal'iyadu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa memberikan bekas bagi kita semua. Kalau panjang-panjang nanti jadi kumpul ulang. Tapi yang jelas, apa yang ada pada kita, kebiasaan yang ada pada kita, jangan sampai membuat kita terlena. Contoh misalnya dalam hal ini dikatakan terlalu enak kita itu dengan kebiasaan kita. Jangan sampai itu menjadi kebiasaan yang tertanam dalam diri. Misalkan man akhadha shibrin, ya, minal ardi zulman, fa innahu yutawwiquhu yawmal qiyamati bisa diawali. Barang siapa misalnya nih, biasanya ngambil tanah misalnya, siapa yang mengambil tanah secara zalim, maka dia akan dikalungkan mengambil tanah sejengkal saja secara zalim, bukan haknya, maka dia akan dikalungkan 7 lapis tanah. 7 lapis tanah itu sejengkal. Sejengkal itu berapa, Pak? Jadi kalau dalam bahasa Melayu kan diberi sejengkal minta sehasta, diberi sehasta minta sedepo. Ini ukuran Melayu nggak, Pak ya? Ini mulai lupa.
sejengkal itu dari ujung jempol sampai ujung kelingking, betul lah ya? Hanya tua-tua yang Melayu paham. Ujung jempol, ujung kelingking. Kalau hasta itu ujung siku sampai ujung jari-jari, itu sekitar 45 sampai 60 cm, tergantung tangan yang panjang tidak tadi, atau panjang kanan, dari itulah tangan panjang itu. Kalau sedepan, berapa sedepan? Dua tangan dibentangkan. Nah, apa? Itu. Jadi bayangkan, kalau sejengkal dan sekilan, kalau begitu, sekilan sampai tanah orang, besok dikalaukan sampai 7 lapis bumi itu. Apalagi meter, apalagi hektar, 2 hektar, ada sawitnya pula, ada karetnya pula, diklaim itu dalam hati itu begitu banyak. Artinya jangan nyaman, contoh saja. Orang yang mengambil bukan haknya pada hari kiamat nanti akan dikabulkan. Itu contoh tanah dan contoh-contoh lain juga banyak. Mudah-mudahan fenomena-fenomena di masyarakat ini menjadi pembinaan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.